Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi Dasar yaitu Ibu Apoteker Mira Febriani Magister of Science. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kuliah kita yaitu ekskresi obat. Kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Safira dengan NIM 2301053, Eka Budi 2301057, Indriani Pasaribu dengan NIM 2301061, Naifa Uliah dengan NIM 2301072, Nanila Sari dengan NIM 2301074, Raihana Adelia Putri dengan NIM 2301084, Salsa Bunga Citra Lestari dengan NIM 2301089, dan Safira Dwi Tahira dengan NIM 2301090. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi ekskresi obat. Yang pertama kami akan menjelaskan jalur-jalur ekskresi obat. Yang kedua ada ekskresi obat di ginjal dan mekanismenya. Yang ketiga ada renal clearance dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat ada ekskresi obat melalui air susu ibu. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama. Jalur-jalur ekskresi obat. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin seperti keringat, ludah dan payudara, serta kulit dan traktus intestinal. Tujuan utama dari metabolisme adalah untuk mengaktifkan, menginaktivasi, atau mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan dari tubuh melalui urin, feses, atau proses eliminasi lainnya. Berikut metabolisme dan struktur kimia obat dalam tubuh. Metabolisme obat juga dikenal sebagai biotransformasi obat, yaitu proses biokimia di mana tubuh mengubah struktur kimia obat menjadi bentuk yang lebih mudah dieliminasi dari tubuh. Proses metabolisme dapat mempengaruhi efektivitas obat, durasi aksi, dan toksisitasnya, bergantung dari bentuk obat asal dan produk metabolitnya. Lanjut, metabolisme obat dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu ada fase 1 dan fase 2. Fase 1 ini merupakan tahap awal metabolisme obat. Pada tahap ini, obat mengalami reaksi kimia yang mengubah struktur kimianya. Reaksi-reaksi pada fase 1 yaitu ada oksidasi, yaitu penambahan gugus oksigen ke obat, reduksi, yaitu pelepasan gugus oksigen dari obat, serta hidrolisis, yaitu pemecahan ikatan kimia dalam obat dengan bantuan air. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu metabolisme obat fase 2. Pada fase 2 ini yang merupakan tahap lanjutan metabolisme obat. Pada tahap ini obat dikonjugasi dengan molekul lain seperti asam glukuronat, asam sulfat, atau asam amino. Konjugasi ini mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan dari tubuh. Pada fase 2 ini, senyawa yang melewati fase 2 akan mudah diekskresikan dalam urin. Beberapa contoh reaksi konjugasi yang terjadi pada fase 2 yaitu meliputi yang pertama glukuronidasi, yaitu penggabungan obat dengan asam glukuronat. Yang kedua ada sulfonatisasi, yaitu penggabungan obat dengan asam sulfat. Lalu yang ketiga ada asetilasi, yaitu penggabungan obat dengan asetil. Dan yang keempat ada metilasi, yaitu penggabungan obat dengan gugus metil. Tujuan metabolisme obat fase 1 dan fase 2 ini yaitu meningkatkan kepolaran dari suatu senyawa sehingga akan lebih mudah untuk diekskresikan. Namun di sini perlu diketahui tidak semua obat mengalami metabolisme fase 1 dan fase 2 secara berurutan. Ada beberapa obat itu langsung ke fase 2. Contohnya INH, isoniazid. Obat ini tidak mengalami metabolisme fase 1, tapi dia langsung mengalami metabolisme fase 2. Karena istilahnya strukturnya juga tidak ada yang bisa dioksidasi, reduksi, atau hidrolisis, sehingga dia langsung loncat dikonjugasi ke fase 2. Nah, tidak semua obat itu juga mengalami fase 2 untuk diekskresikan. Ada pula obat yang hanya mengalami fase 1. Kalau misalnya fase 1 saja dia udah
polar, maka dia nggak perlu lagi untuk lanjut ke fase 2. Dia sudah langsung larut dalam air dan diekskresikan melalui urin. Ada pula obat yang tidak mengalami metabolisme sama sekali. Nah, setelah obat mengalami metabolisme dalam tubuh, metabolit dan juga obat yang belum mengalami metabolisme dapat diekskresikan dari tubuh melalui beberapa saluran ekskresi seperti ginjal, hati, paru-paru, dan usus. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan atau tidak diperlukan dari dalam tubuh. Baiklah, saya Indriani Pasaribu dengan NIM 2301061 akan melanjutkan materi yaitu saluran ekskresi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan saluran ekskresi obat. Saluran ekskresi obat utama untuk obat setelah mengalami metabolisme. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan sebagian besar obat dan metabolit dari tubuh melalui urin. Proses ini melibatkan filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi obat-obatan. Selanjutnya ada hati. Beberapa obat dan metabolit diekskresikan ke dalam empedu oleh hati melalui proses ekskresi, yang kemudian akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Sebagian dari obat ini dapat kemudian diekskresikan melalui tinja. Yang terakhir ada paru-paru. Beberapa obat dan metabolit dapat diekskresikan melalui udara yang dihembuskan, seperti dalam kasus obat-obatan yang menguap atau tersedot ke dalam paru-paru dan kemudian dikeluarkan melalui napas. Baik, saya Naifa Ulia dengan NIM 2301072 akan melanjutkan materi mengenai saluran ekskresi pada usus. Obat dan metabolit dapat diekskresikan melalui saluran pencernaan dalam tinja. Beberapa obat mungkin mengalami reabsorpsi kembali ke dalam aliran darah dari saluran pencernaan sebelum diekskresikan melalui kotoran. Sebagian besar nutrisi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi akan terserap ke dalam aliran darah melalui usus kecil. Sisa nutrisi dan udara yang tidak tercerna akan tersalurkan ke usus besar dan mengubah menjadi feses. Feses lalu akan keluar saat buang air besar. Selain itu, usus besar yang melintasi dan naik turun juga memfasilitasi penyerapan sisa vitamin, udara, dan garam yang akhirnya juga akan berubah menjadi feses. Selanjutnya kita masuk kepada ekskresi obat di ginjal dan mekanismenya. Aktivitas ekskresi dalam tubuh terutama melalui ginjal bersama urin, melalui empedu ke dalam usus bersama tinja, melalui keringat pada kulit dan air susu ibu, serta dikeluarkan dalam bentuk metabolik maupun bentuk asalnya. Nah, mekanisme ekskresi melalui ginjal terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi glomerulus, yang kedua adalah sekresi aktif, dan yang ketiga adalah reabsorpsi pasif. Perkenalkan, nama saya Salsa Bunga Citra Lestari dengan NIM 2301089. Baik, saya akan melanjutkan materi dengan filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus menghasilkan ultrafiltrat yaitu plasma minus protein. Semua obat bebas akan keluar dalam ultrafiltrat, sedangkan yang terikat akan tetap tinggal di dalamnya. Jumlah obat yang disaring tergantung pada konsentrasi plasma, ikatan obat dengan protein, dan laju filtrasi glomerulus. Senyawa berat molekul obat di bawah 60.000 akan disaring, kecuali yang terikat protein. Dalam hal ini, obat bebas saja yang akan difiltrasi. Selanjutnya ada sekresi aktif. Sekresi aktif terjadi dari dalam darah ke lumen tubulus proximal yang terjadi melalui membran P-glikoprotein atau PGP yang terdapat di membran sel epitel dengan selektivitas berbeda, yaitu MRP untuk anion organik. Dan konjugasi misalnya penisilin, glutathione, serta PGP kation organik dan zat netral. Dengan demikian, terjadi kompetisi antara asam dengan basa organik maupun antara basa dengan basa organik untuk diserap. Selanjutnya, ada reabsorpsi pasif. Reabsorpsi pasif ini terjadi sepanjang tubulus untuk membentuk suatu anion obat yang larut lemak.
Oleh karena itu, derajat ionisasi bergantung pada pH larutan. Maka hal ini dimanfaatkan untuk mempercepat ekskresi ginjal pada keracunan suatu obat. Saya Eka Budi Prasetyo dengan NIM 2301057. Di sini saya akan menjelaskan tentang renal clearance dan faktor yang mempengaruhinya. Renal clearance sendiri adalah volume plasma yang dibersihkan dari obat persatuan waktu oleh seluruh tubuh dalam bentuk mililiter per menit. Clearance juga merupakan ukuran eliminasi obat dari tubuh tanpa mempermasalahkan mekanisme prosesnya. Satuan clearance dinyatakan dalam liter per Holz, mililiter per minute, ataupun volume per waktu. Juga dapat dihitung melalui hubungan antara laju eliminasi dan konsentrasi obat bagi Cl, sama dengan kecepatan eliminasi obat dalam plasma. Baik, kemudian ada pengukuran parameter kinetika eliminasi obat tersebut meliputi. Pertama adalah kecepatan eliminasi yang dengan Kel. Kemudian ada waktu paruh biologik T1/2. Adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah jumlah obat dalam tubuh menjadi separuhnya selama eliminasi. Kemudian ada volume distribusi. Volume distribusi adalah volume yang diperlukan untuk memuat semua obat dalam tubuh secara homogen dengan konsentrasi yang sama dengan konsentrasi obat dalam darah, plasma ataupun cairan plasma. Ini juga dapat dipengaruhi oleh keseluruhan laju eliminasi dan jumlah perubahan clearance total obat di dalam tubuh. Baik, kemudian hubungan antara Cl dengan kecepatan laju eliminasi dan T1/2 akan didapatkan bersamaan sebagai berikut. Cl yang kita ketahui tadi adalah kecepatan eliminasi obat dalam plasma sama dengan VD, kecepatan volume dari distribusi, kemudian kali Kel. Kel sendiri adalah kecepatan eliminasi. Cl sama dengan volume distribusi kali 0,693 sebagai ketetapan laju eliminasi bagi T1/2. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Renal clearance merupakan parameter yang lebih tepat digunakan untuk menyatakan eliminasi obat daripada waktu paruh eliminasi. Karena waktu paruh eliminasi tidak menggambarkan jalur eliminasi secara fisiologik. Renal clearance secara patofisiologik, eliminasi renal obat sangat dipengaruhi oleh fungsi ginjal. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 6, yaitu hemodinamika ginjal, usia, pH urin, ketergantungan dosis, ikatan dengan protestin plasma, dan kelainan fungsi ginjal. Selanjutnya, ekskresi obat melalui air susu ibu. Setiap obat yang akan terekskresi melalui ASI ini harus melewati endotelium dari pembuluh darah lalu masuk ke dalam sel alveoli dan disekresi ke dalam ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Adelia Putri dengan NIM 2301084. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang ekskresi melalui air susu ibu atau ASI. Yang pertama itu ada pH-nya harus dari 6,4 sampai 7,6. Lalu jika obat itu larut terhadap lemak, dia tidak dapat terionkan. Dan obat itu tidak mengandung protein plasma. Juga kurang dari 1% dari total ekskresi. Dan obat itu dapat mempengaruhi produksi ASI. Lalu ada pun beberapa kategori obat yang dapat dikonsumsi oleh ibu menyusui. Yang pertama itu ada L1. L1 ini obat yang paling aman untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui. Contohnya itu ada paracetamol dan omeprazol. Lalu ada L2. L2 ini obat yang aman untuk dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui. Contohnya itu ada cetirizine dan omeprazol. Lalu yang ketiga itu ada L3. Obat ini cukup aman untuk dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui. Contohnya itu ada aspirin dan Senna. Lalu yang ke L4 ini, obat ini cukup berbahaya jika dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui. Contohnya itu ada chloramphenicol. Yang kelima itu ada L5 itu obat yang kontraindikasi jika dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui. Contohnya itu ada amiodaron dan siklofosfamid. Adapun faktor penentu
keamanan penggunaan obat pada masa ibu menyusui itu ada 4. Yang pertama itu faktor yang berhubungan dengan air susu ibu tersebut. Yang pertama ada komposisi ASI. Komposisi ASI ini contohnya apakah ASI tersebut mengandung lipid atau lemak. Lalu yang kedua itu ada faktor yang berhubungan dengan ibu tersebut, ibu yang sedang menyusui tersebut. Contohnya itu ada ekskresi obat di organ ginjal dan hati, lalu dosis dan durasi pengobatannya. Lalu yang ketiga ada jalur administrasi obat. Lalu faktor yang ketiga itu adalah faktor yang berhubungan dengan bayi. Yang pertama itu ada usia absorpsi obat, lalu ekskresi obat di ginjal, di organ ginjal dan hati, lalu volume, konsumsi ASI, dan keamanan obat untuk bayi. Lalu faktor yang keempat itu adalah faktor yang berhubungan dengan obat tersebut. Yang pertama itu ada kelarutan obat terhadap air dan lipid, lalu ukuran molekul obat tersebut, dan bioavailabilitas oral, dan juga lama kerja obat tersebut. Baiklah, sekian materi dari kami dan terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister of Science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.